Setelah menembus gurun dan kota, Ahanbat kini menghadapi stepa bersalju utara, pusat aktivitas jaringan racun yang lebih berbahaya. Gobek Tarkan memperingatkan tentang pasukan bayangan terorganisir, memetakan titik rawan dan pola pergerakan musuh. Menyamar sebagai pengelana, Ahanbat menembus wilayah dingin, mengamati jejak tersembunyi, hingga menemukan kamp rahasia dengan gudang racun dan arsip konspirasi. Malam hari, ia membakar gudang, mengirim pesan tegas kepada pelaku. Pertarungan sengit melawan pembunuh terlatih, menguji kecerdikan dan ketangkasan Ahanbat. Dengan bukti dari jenazah dan surat perintah segel Perdana Menteri, langkah terakhir untuk mengungkap dalang utama konspirasi semakin dekat. Gobek Tarkan memberi laporan terbaru kepada Ahanbat. Pasukan bayangan bergerak di utara. Aktivitas mereka mencurigakan dan terorganisir. Ia menjelaskan pola pergerakan, jumlah, serta kemungkinan titik rawan. Informasi ini penting untuk merencanakan strategi Ahanbat menembus stepa bersalju, menghadapi musuh, dan menelusuri jalur distribusi racun yang tersembunyi. Kau harus hati-hati, Ahanbat. Aku mendapat informasi dari mata-mata kita bahwa pasukan bayangan sering muncul di jalur utara. Terima kasih, Panglima, atas informasinya. Aku akan hati-hati. Apakah perlu pengawalan dari pasukanku, Ahanbat? Tidak perlu, Panglima. Akan terlalu mencolok. Baik, Panglima. Aku akan berangkat besok pagi. Ahanbat menaiki yak, menembus wilayah dingin dengan perlahan dan hati-hati. Ia mengikuti jalur militer aman yang direkomendasikan Gobek Tarkan, menghindari patroli dan pengawasan musuh. Dari punggung yak, ia mengamati lanskap, mencatat jejak tersembunyi, dan memetakan rute menuju kamp rahasia di batas stepa bersalju. Dengan menaiki yak, maka para pasukan bayangan tidak menyangka bahwa Ahanbat berhasil menembus wilayah mereka. Mereka hanya mengawasi para penunggang kuda. Mereka menyangka Ahanbat adalah penduduk setempat. Akhirnya dia sampai di dekat seperti pemukiman kecil, bangunannya kebanyakan hanya seperti gudang-gudang, tapi ada satu rumah yang berbeda berada di tengah. Ahanbat akhirnya menemukan kamp rahasia itu, tersamar sebagai deretan rumah penduduk biasa. Dari pengamatan cermat, ia mencatat tata letak dan pola penjagaan. Ia memastikan lokasi gudang penyimpanan racun, menyimpan data posisi dengan ingatan terlatih, sadar bahwa temuan ini adalah simpul penting. Jaringan konspirasi. Hei! Apa yang kau lakukan di sini? Cepat pergi dari sini! Ini daerah terlarang, orang asing tidak boleh masuk. Aku tersesat, Tuan. Cepat pergi sebelum kami bertindak. Baik-baik, aku pergi, Tuan. Rumah inilah yang paling dicurigai Ahanbat. Dia tadi sudah melihatnya sekilas sebelum pergi. Dia menunggu hingga malam tiba agar tidak tampak ketika mengendap masuk. Ahanbat melihat sekeliling memastikan situasi aman. Ahanbat mencoba membuka jendela pelan-pelan tanpa suara. Ahanbat menyelinap ke rumah penyimpanan dokumen tanpa terdeteksi penjaga. Ia menemukan arsip rahasia yang menunjukkan perintah pembunuhan berasal dari lingkaran elit istana. Nama Om Zuben muncul sebagai penghubung. Pelaksana eksekusi di lapangan menegaskan adanya konspirasi tinggi yang melibatkan tokoh kuat di balik jaringan racun dan pembunuhan. Aku harus memeriksa dokumen-dokumen ini, pasti akan menemukan sesuatu. Ternyata benar, mereka menyimpan bahan-bahan racun dan pengolahannya. Apa ini? Perintah pembunuhan para pejabat? Diperintahkan Ogzubu. Ogzuben adalah keponakan Perdana Menteri Yagdarben, pasti ada kaitannya. Aku harus mencari bukti lain yang lebih kuat lagi. Tiba-tiba terdengar langkah berat mendekati rumah, membuat Ahanbat sigap bersembunyi di balik dinding. Yang masuk ternyata Ogzuben sendiri, memastikan pengawasan kamp.
Kehadirannya mengonfirmasi dugaan Ahanbat. Jaringan konspirasi benar-benar aktif, dan keterlibatan Obzuben menegaskan bahwa instruksi pembunuhan datang langsung dari lingkaran elit istana. Kita harus bergerak sebelum fajar. Setuju, Obzuben. Pasukan akan segera tiba. Baik, aku akan siapkan kudaku. Ternyata benar dia Obzuben, keponakan Perdana Menteri. Aku harus bertindak lebih cepat darinya. Malam itu juga, Ahanbat kembali menyelinap ke kamp rahasia, memanfaatkan gelap untuk menutupi langkahnya. Ia menyiapkan api dengan hati-hati, memastikan penyebaran cepat namun terkendali. Membakar gudang racun, asap dan nyala api menjadi tanda awal kehancuran stok berbahaya. Sekaligus mengirim pesan tegas kepada jaringan konspirasi. Aku harus lari! Tangkap dia! Mereka mengejarku! Jangan biarkan dia lolos! Keberadaan Ahanbat terdeteksi, ia disadari musuh sebagai target prioritas. Dengan cepat ia melarikan diri, menembus hutan dan dataran bersalju tipis. Dikejar oleh banyak pembunuh terlatih, adegan kejar-kejaran menegangkan. Langkah cepat, jejak tertutup, strategi cerdik. Sambil menghindari jebakan, mempertahankan nyawa dan bukti penting. Di dataran bersalju tipis, para pembunuh menghadang Ahanbat. Pertarungan sengit terjadi, serangan cepat, tangkisan presisi, dan strategi bertahan menuntut fokus total. Dengan ketangkasan luar biasa, Ahanbat menundukkan masing-masing lawan satu persatu. Semua tuas, meninggalkan jejak dan bukti, yang semakin mengungkap jaringan konspirasi. Di salah satu jenazah, Ahanbat menemukan surat perintah tanpa nama. Hanya tertera segel Perdana Menteri, bukti kuat keterlibatan elit istana. Obzuben muncul dari kejauhan, memantau pertarungan untuk memastikan Ahanbat tewas. Namun, strategi dan kecermatan Ahanbat membuatnya selamat, sekaligus mengamankan bukti penting konspirasi. Surat perintah ini tanpa nama, tapi aku tahu ini cap milik Perdana Menteri. Aku tidak akan melepaskanmu, Obzuben. Aku tidak akan melepaskanmu! Aku harus segera bertindak. Setelah menghancurkan gudang racun, Ahanbat kembali ke Benteng dan melaporkan secara singkat kepada Gobek Tarkan. Ia menjelaskan temuan, pertarungan, dan bukti yang berhasil diamankan. Dengan informasi ini, Panglima menyadari lingkaran konspirasi hampir tertutup, musuh semakin terpojok, dan langkah terakhir untuk menyingkap dalang utama semakin jelas. Aku akan melaporkan hasil penyelidikanku, Panglima Gobek. Bukti sudah terkumpul. Tapi kalau kau lengkapi dengan tambahan saksi akan semakin kuat buktimu, Ahanbat. Baiklah, aku akan melengkapinya dengan tambahan saksi. Panglima, aku harus menangkap salah satu penyerang. Terima kasih telah menonton kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen,